puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya ada nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita bisa berada di tempat yang insyaallah dimanapun kita berada selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam adalah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada saat ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mila Listiawati MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan video yang membahas mengenai peranan protista dalam kehidupan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peranan protista dalam kehidupan, di sini saya akan memperkenalkan dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Aira Fahni Imara, yang kedua ada Elsa Revina Nur Anissa, dan saya sendiri tentunya Aida Syul Fajriyah yang akan mengisi pemateri pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peranan protista dalam kehidupan, ada baiknya kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari protista. Nah, protista ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya protos, artinya pertama, dan krotos yang artinya menyusun. Jadi, protista ini merupakan suatu organisme yang memiliki membran inti sel atau eukariotik dan mempunyai banyak sel atau multiseluler yang pertama dan tersusun secara sederhana. Adapun ciri-ciri dari protista, yang pertama ini merupakan organisme eukariotik. Nah, maksud dari eukariotik ini makhluk hidup yang memiliki membran inti sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Yang kedua, ini merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, protista ini ada yang hidup bebas di laut, air tawar, atau parasit pada makhluk hidup lain. Nah, protista ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, ada protista mirip tumbuhan atau algae. Dan yang ketiga, ada protista mirip jamur. Nah, sebagian protista ini membuat makanan melalui proses fotosintesis, dan sebagian protista ada yang berperan sebagai plankton. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis dari protista. Nah, yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa. Ini merupakan jenis protista yang mengambil makanannya dari lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan untuk bergerak bebas seperti hewan. Nah, yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau algae. Protista ini menyerupai tumbuhan, merupakan protista yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dan yang ketiga ini ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah protista yang memiliki ciri seperti bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan bersifat heterotrof. Contoh protista mirip jamur yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir. Nah, selanjutnya ada peranan protista dalam kehidupan. Sebenarnya protista itu menguntungkan atau merugikan ya? Nah, ternyata protista itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan dari protista. Yang pertama ada Euglena viridis. Ini adalah protista yang berperan sebagai indikator polusi atau air di sungai. Yang kedua ada fosil foraminifera atau Globigerina, digunakan untuk penanda, marker, umur batuan, sedimen, dan petunjuk pencarian sumber daya minyak bumi. Dan selanjutnya ada radiolaria. Radiolaria atau Colosphaera dan Acanthometron. Contohnya, endapan cangkang lumpur radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok dan sebagai indikator sumber minyak bumi. Seperti yang sebelumnya ya, tadi merupakan kelompok Rhizopoda yang dimanfaatkan endapan cangkangnya dan juga bisa dijadikan sebagai bahan peledak. Selanjutnya ada ulva. Ulva digunakan sebagai sayuran. Nah, ulva ini adalah selada laut atau sea lettuce
adalah sayuran bernutrisi tinggi, namun selama ini pamornya masih kalah dari rumput laut yang sudah lebih dulu populer di dunia kuliner, farmasi, dan juga kecantikan. Selada laut ini adalah tergolong dalam divisi Chlorophyta atau rumput laut hijau. Selada laut termasuk divisi Chlorophyta karena sel-selnya mengandung banyak klorofil A sehingga memberikan warna hijau pada rumput laut ini. Nah, yang selanjutnya ada Caulerpa racemosa, digunakan sebagai sayuran dan lalapan. Sama seperti yang sebelumnya ya, bisa dikonsumsi. Caulerpa ialah jenis ganggang hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber protein sel tunggal bagi manusia. Dan juga ada contoh lainnya seperti alga biru atau Spirulina sp. Yang Caulerpa ini dapat berkembang biak secara aseksual dan dengan membentuk zoospora yang bergerak dengan 2 flagel. Caulerpa ini dapat berkembang biak dengan membelah selnya dan dimanfaatkan sebagai obat, bahkan sekarang sedang dikembangkan untuk obat yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga mudah dalam mengkonsumsinya. Yang selanjutnya ada Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Laminaria digitalis dan juga ada Macrocystis pyrifera sebagai penghasil iodin untuk mengobati penyakit gondok. Laminaria sp ini sebagai bahan pembuatan pil juga, tablet antibiotik, dan juga salep. Yang selanjutnya ada Gelidium robustum dan Echema spinosum, digunakan sebagai bahan agar-agar. Gracilia ini sering dikonsumsi oleh masyarakat baik secara langsung maupun dalam bentuk ekstrak secara tradisional. Nah, Gracilaria ini dapat dibuat menjadi salad, direbus sebagai sup, dan juga bubur. Gracilia ini juga digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar. Selanjutnya ada Palmarina, Palmata atau Dulce, Formopita, Chondrus, Cerpus, dan juga Mastrocarpus stellatus, diolah menjadi sop, salad, pizza, dan nori. Nah, ini kayak makanan dari luar gitu ya, yang bisa juga dikonsumsi. Selanjutnya ada Turbina australis, Sargassum silkosum, dan Fucus vesiculus, digunakan untuk membuat salep dan es krim. Ini berbeda ya, ada salep dan juga ada es krim, tidak disatukan. Selanjutnya yang terakhir adalah Vanicula, digunakan untuk bahan isolasi, bahan penggosok, bahan penyekat dinamit, dan digunakan untuk campuran semen untuk bahan bangunan. Kelompok Chersophyta ini atau alga emas memiliki pigmen warna yang dominan, yaitu koroten atau coklat kuning, dan pigmen lainnya berupa klorofil A dan juga klorofil C. Memiliki 2 klorofil. Klorofil C ini adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chlorophyta ini tersusun atas satu sel atau bahkan tersusun atas satu sel atau banyak sel dan memiliki kloropas berbentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun laut. Contohnya Chlorophyta adalah diatom, Vanicula, dan Pinuralia sp. Nah, selanjutnya ini ada gambar-gambar setelah kita tadi menjelaskan sedikit ya
kita tuh kayak kalau misalkan nggak ada gambarnya kurang bisa membayangkan gitu ya, walaupun memang paham dari segi teori tapi belum ada gambarannya itu kayak masih bingung sendiri. Nah sekarang ini ada gambarnya, contoh dari Eugenia viridis yang tadi sebagai suplemen dan kosmetik, dan ada fosil foraminifera, ada radiolaria, ada uva lactuca yang tadi sebagai sayuran, Caulopepa racemosa juga bisa dikonsumsi, Caulopepa racemosa, dan yang selanjutnya ada Laminaria digitalis untuk obat penyakit gondok, dan yang tadi ya agar-agar Galidium robustum dan Echema spinosum. Dan ada juga nih yang coklat Turbinaria, Sargassum, dan Fuchus sebagai tadi salad dan juga sebagai es krim. Dan ini yang warna pink ada Palmaria, Palmata, Dussel, Porpita, Chondrus, Crispus, dan Mastocarpus stellatus sebagai tadi yang buat makanan khas luar barat ya. Ada sop, salad, pizza, dan juga nori. Yang terakhir ada Vanicula. Vanicula bahan isolasi digunakan sebagai bahan isolasi, bahan penggosok, bahan penyekat, dinamit, dan juga campuran semen untuk bahan bangunan. Nah mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aira. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aira Fahni Imara dengan NIM 120206111. Di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya telah memaparkan mengenai peranan protista yang bermanfaat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai peranan protista yang merugikan bagi organisme atau kehidupan di bumi. Nah, peranan protista yang merugikan itu ada protista yang merugikan bagi manusia. Di antaranya ada Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Lalu juga ada Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit cangas yang menyerang hati, kelenjar, limfa, dan sumsum tulang belakang. Lalu juga ada Trypanosoma gambiens yang menyebabkan penyakit tidur di daerah Afrika Tengah yang ditularkan oleh lalat jenis Glossina palpalis. Lalu juga ada Entamoeba gingivalis yang menyebabkan bau mulut, kerusakan gigi, dan gusi. Lalu ada Balantidium coli yang menyebabkan disentri balantidium yang menyerang selaput lendir pada usus besar. Lalu juga ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan keputihan pada wanita. Nah, tadi telah dipaparkan mengenai protista yang merugikan bagi manusia. Ada juga beberapa protista yang merugikan bagi hewan dan tumbuhan. Di antaranya ada Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak seperti kuda dan sapi. Nah, penyakit tersebut itu ditularkan oleh lalat kandang atau Stomacis calcitrans dan juga menyebabkan penyakit pada domba. Lalu juga ada Trichomonas foetus yang menyebabkan keguguran pada kambing. Lalu juga ada Saplorhenia sp yang hidup sebagai parasit pada ikan dan dapat menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Nah, selanjutnya ada beberapa protista yang merugikan bagi tumbuhan. Yang sebelumnya itu sudah saya paparkan mengenai protista yang merugikan bagi hewan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai protista yang merugikan bagi tumbuhan. Yang pertama itu ada Phytophthora febari yang hidup sebagai parasit pada tanaman karet yang menyebabkan penyakit karet putih atau tanaman kentang. Dan juga ada Phytophthora nicotin yang menyebabkan atau yang menyerang penyakit pada tanaman tembakau. Lalu ada
Pitium yang menyerang pangkal batang kecambah. Nah, di bawah ini merupakan beberapa contoh gambar dari peranan protista yang merugikan. Di sini ada Plasmodium, ada Trypanosoma gambiens, ada Trypanosoma cruzi, ada Trypanosoma brucei yang menyebabkan demam Magano, lalu ada Leishmania donovani yang menyebabkan penyakit kala-azar, lalu ada juga Balantidium coli yang menyerang saput lendir, lalu ada juga Entamoeba giginopalis, ada Entamoeba histolytica yang menyebabkan kerusakan jaringan usus, lalu juga ada Entamoeba hartamani yang menyebabkan penyakit disentri. Lalu di sini ada juga beberapa gambar protista yang merugikan bagi hewan. Ada Trichomonas foetus, ada Trichomonas equipedum, ada Trichomonas vivax. Ada juga di sini Phytophthora yang merupakan protista yang merugikan bagi tumbuhan. Ada juga Phytophthora feberi, ada juga Phytophthora inventans, ada juga Phytophthora palmivora, ada Phytophthora nicotin, dan ada Pythium yang menyerang pada pangkal kecambah. Mungkin hanya sekian beberapa protista yang dapat saya sampaikan. Protista yang merugikan tentunya, dan yang pasti masih banyak lagi beberapa protista yang merugikan bagi organisme atau kehidupan. Mungkin sekian, saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya, yaitu Aira Fahani Imara dan Elsa Revina Nur Anissa, yang telah memaparkan materi mengenai peranan protista dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam pembuatan video masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.